Untung kamu jatuh ke dalam air. Kalau tidak tulangmu bisa hancur. Saya malu pada Gusti Prabu. Kalau sampai gagal melaksanakan tugas ini, Guru. Aku yang akan membalaskan kekalahanmu, Adi Pranaka. Pokoknya, kamu harus selesaikan tugas dari Gusti Prabu. Guru yang itu harus saya bunuh, Guru. Tidak mudah menaklukkan kaum Guryang kalau tidak memiliki ilmu Rana Maya. Aku sendiri mungkin belum tentu mampu menaklukkannya. Kecuali Kakang Astagina, Guru Gusti Brahma sendiri. Kamu sedih, Adi. Cita-cita saya akan kandas. Saya malu kembali ke Manangkara kalau tidak mampu menghentikan Guryang-Guryang yang membuat bencana di negeri Gusti Prabu. Kita lawan lagi Guryang-Guryang itu. Aku berjanji akan menaklukkan mereka. Mereka sangat sakti. Apakah Kang mampu meladeni kesaktian mereka? Sebenarnya aku punya senjata untuk memusnahkan mereka. Aku mendapat ilmu yang namanya Jala Sutra dari seorang denawa yang anaknya kuselamatkan dari himpitan pohon rubuh. Ayo. Adik kok loyo terus? Tidak yakin ya? Nggak perlu dijawab. Kakang ini tidak bisa dibohongi. Masih ragu kan? Pokoknya Adi akan terkejut. Pasti. Ayo. Mana senjatanya, Kakang? Pranaka. Senjata untuk melawan Guryang, pengertiannya tidak sama dengan senjata untuk melawan manusia. Sebab dunianya berbeda. Oleh karena itu, Kakang bisa mengerti kenapa Adi Pranaka tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi Kang, tunggu. Saya ambilkan senjatanya. Ini yang kumaksud dengan senjata itu.
yang mampu mengalahkan Guryang-Guryang yang telah mengesarakan rakyat negerimu. Ayo, ayo. Pasir. Pasir ini bila ditaburkan pada Guryang-Guryang itu akan berubah menjadi jaring yang sangat alot sekali. Adi sudah yakin sekarang? Belum. Ayo. Guryang-guryang itu harus dihentikan. Saya harus lawan lagi mereka. Jangan, Adi, jangan. Guryang-guryang itu bagian Kakang. Hei Guryang, aku lawanmu. Aji, bukan tanganku. Ayo cepat. Aji, Jala Sutra. Baik, Kakak. Guryang-guryang itu tidak akan keluar walaupun tutup kendi itu dibuka karena sudah terbelenggu oleh Jala Sutra. Seandainya suatu saat mereka minta ampun dan tobat, apakah perlu mereka saya lepaskan? Oh jangan percaya mulut Guryang. Mereka selalu begitu kalau ditangkap. Memang mereka mau menjadi budakmu, tapi tetap mau juga mengganggu anak istrimu nanti. Kecuali disumpah. Terima kasih Kakang. Kendi ini akan saya bawa sebagai bukti kehadapan Gusti Prabu. Bawa saja. Mudah-mudahan pangkatmu naik, Adi. Kakang, kalau kedudukan saya sudah mapan, Kakang boleh datang ke kota raja. Entah apa dosa pemimpin kita, sampai dewa-dewa melampiaskan kemarahannya seperti ini. Barangkali kurang sesaji, Kang. Sebab sejak Gusti Prabu dan para petingginya berhasil merebut negeri ini, hanya sekali saja mereka membuat sesaji untuk Raja Suya. Atau mungkin banyak petinggi yang kerjanya cuma bersenang-senang saja. Sebab saya lihat banyak di antara mereka asik ngibing dengan penari doger di sanggar tari. Malah kabarnya Gusti Ranggatala memelihara penari yang paling cantik. Kakang Rangga, bangun Kakang.
badai sudah berlalu. Dan lihatlah, matahari sudah bersinar terang. Badai di kamar ini jauh lebih dahsyat dari badai yang terjadi di luar. Aduh, Nyai. Badai semalam seolah-olah amukan dewata yang marah terhadap penguasa negeri ini. Bagaimana menurut pendapat Kakang? Entahlah, aku sendiri tidak tahu. Tapi yang jelas, Prabu Brahma adalah raja pilihan Dewata. Sebab hanya beliau yang memiliki wahyu Cakraningrat. Sedangkan Patih Aragani, yang merupakan pemimpin orang Madangkara, tidak memilikinya. Tapi kenyataannya, angin ribut dan hujan datang tidak pada musimnya. Dan semua orang tahu bahwa itu adalah tanda kutukan sang Dewata. Atau barangkali sang Prabu dan para petinggi sudah tidak lagi menghargai para bini sepuh Madangkara. Maksud Kakang? Ya, sudah lama. Kakang sendiri, juga Arya Wikalpa dan Kakang Patih Aragani tidak lagi diikut sertakan dalam setiap perundingan penting. Kami yang tua-tua ini merasa dikucilkan. Kabarnya, Gusti Prabu Brahma terkenal orang yang bijak bestari. Tapi kenapa Gusti Prabu bisa melakukan hal seperti itu? Tidak ada kaitan apa-apa dengan sikap Gusti Prabu kepadaku. Badai ini hanya merupakan gejala alam biasa. Sebab Dewata akan menjatuhkan kutuk kalau kita semua sudah sangat menyalahi segala aturan agama. Sampai saat ini, baik pejabat maupun rakyat Madangkara masih tergolong patuh. Kalaupun masih ada yang mabuk-mabukan, nakal, tapi masih tidak tergolong banyak. Tapi nyatanya, hujan angin sehari semalam itu benar-benar seperti kutukan yang mengerikan, Kanda. Saya baru beberapa minggu di sini, tapi saya sudah merasakan ada yang berbeda dari keadaan ketika awal pemerintahan Prabu Brahma Kumbara. Saya melihat baik rakyat maupun pejabat Madangkara sekarang sudah kehilangan rasa prihatin, rasa pengabdian kepada negara. Seolah-olah mereka semua berhak untuk menikmati kesenangan dan kepuasan dari negara yang merasa telah mereka rebut dengan tangan mereka sendiri. Mungkin pendapatmu benar, Lasmini. Tapi aku tidak yakin hanya karena itu Dewata menurunkan tangannya untuk menyiksa rakyat. Aku tidak yakin. Dalam situasi seperti ini, Gusti Patih tidak diundang ke keraton. Padahal ada pasewakan mendadak. Mulutmu itu berbahaya, Rangin. Kalau didengar telik sandi keraton, kau bisa ditangkap dengan tuduhan mengadu domba aku dengan petinggi-petinggi yang lain. Hamba pasrah saja, Gusti. Memang kenyataannya seperti itu. Mohon dijawab dengan jujur, Gusti. Apakah Gusti Patih diundang ke keraton? Tutup mulutmu, Rangin. Hamba berhasil menangkap 2 Guryang yang telah mengacau Madangkara. Terserah kepada Gusti Prabu untuk menghukumnya. Bebaskan hamba, Tuan. Bebaskan hamba. Hamba bersedia menjadi budak Tuan selamanya.
kalian akan kubebaskan. Tapi katakan dulu, mengapa kalian merusak negeriku? Kami disuruh. Oleh siapa? Ki Busur dari Ciujo. Ciujo. Itu daerah pemberontak Kuntala, Gusti Prabu. Pengikut Mangkubumi Rangkamali. Aku ingin tahu seperti apa mereka. Keluarkan. Maaf Gusti Prabu. Hati-hati dengan Guryang. Mereka nakal dan selalu licik. Kenapa aku harus takut? Kan ada kau yang mampu meringkus mereka. Ayo keluarkan. Bebaskan hamba. Bebaskan hamba. Kau tahu apa hukuman seorang Guryang yang ditaklukkan oleh manusia? Akan dibuang ke tengah laut atau ke puncak gunung. Kau akan kubebaskan. Kalau mau, bersumpah setia kepadaku. Hamba bersedia, Tuan. Baik. Kalau kau berani menyalahi sumpah, abdiku dengan mudah akan kembali menangkapmu. Silakan sumpah kami, Tuan. Bagus. Tundukkan kepala kalian dan bentuklah sembah. Sang Jagatnata akan menghukum kalian kalau berani mengganggu rakyat Madangkara dan seluruh kerabatnya. Sebagai budakku, kalian semua akan kutugaskan untuk menjaga Madangkara dari gangguan bencana di 4 penjuru. Kalau ada yang lalai di antara kalian, maka kalian semua akan kutangkap dan kubuang ke tengah samudra. Mengerti? Daulat Tuanku. Laksanakan tugas kalian. Maaf Gusti Prabu. Bagaimana kalau Guryang-Guryang itu kembali mengganggu kita? Bangsa Guryang paling takut pada sumpah. Dia akan setia menjalankan tugasnya sampai mati. Pranaka, aku kagum pada kehebatanmu. Sesuai janjiku, maka kau akan kuangkat sebagai senopati muda yang akan membawahi seluruh Bayangkara Raja. Terima kasih Gusti Prabu. Sekarang aku terancam. Jadi, pendapatku, lebih baik kita serang Madangkara sekarang juga. Tidak, Ki Busur. Itu akan sia-sia. Kami sudah sepakat untuk melakukan perjuangan jangka panjang. Apa yang telah kami lakukan sudah mulai menampakkan hasilnya. Beberapa penari Telaga 9 Bidadari sudah berhasil memikat para pejabat penting. Aku tidak mengerti dengan cara perjuangan kalian. Apa yang sedang dilakukan oleh Prabu Mangkubumi Rangkamali dengan semua teman-temannya yang mampu menendang Pangeran Damar Kencana dan menipu Prabu Kuntala. Itu baru perjuangan yang sebenarnya. Bukan dengan penari-penari. Perjuangan semacam itu butuh kekuatan yang besar sekali, Ki Busur. Sekarang ini, orang Kuntala sejati hanya tinggal beberapa gelintir. Sehingga menurut cara perjuangan yang berbeda. Tidak dengan ini, tapi ini. Jadi apa yang harus kulakukan sekarang? Sebab Brahma pasti mencari dan menangkapku. Untuk sementara,
Paman harus menyingkir dari tempat paman. Juga jangan menetap di Jambang Kolor. Karena pemerintah tahu orang-orang Kuntala sejati banyak menetap di Jambang Kolor. Sementara itu, kami akan menyibukkan orang-orang Madangkara dengan taktik adu domba kami. Perlu dipertimbangkan, Mantili. Dan aku tidak bisa seenaknya mengusir Lasmini. Meskipun perbuatannya sulit untuk bisa dimaafkan. Aku tidak ingin Paman Aragani dan Bibi Ratnasih akan menjadi tersinggung. Karena hal ini akan lebih bisa memanaskan keadaan. Tapi kalau tidak ditindak, dia dapat membuat keruwetan baru lagi, Kanda Prabu. Itu lebih baik. Sehingga alasan untuk membunuh dan mengusir Lasmini dari Madangkara akan menjadi lebih kuat. Saya bersedia kalau diserahi tugas Kanda Prabu untuk mengusir perempuan binal itu. Gusti Pati, orangnya terlalu sabar. Sudah tahu dilecehkan begitu. Sama Senopati Indra Kumala, Panglima Ringkin, dan Narapati Kamasuta. Masih saja tidak mau bertindak. Bertindak bagaimana? Mereka kan sama-sama orang pemerintahan. Ya, kalau perlu, bagaimanalah? Sedikit dikasih pelajaran, biar sadar. Jangan terlalu berlebihan menganggap enteng Gusti Patih. Maksudmu, ayahanda supaya berkelahi dengan mereka? Begitu? Tidak mesti Gusti Patih sendiri, tapi orang lain. Seperti Gusti Ranggata. Hamba dengar sekarang ini mempunyai pengikut yang cukup banyak. Semua untuk mempersiapkan diri. Kalau para pejabat muda istana mau menyingkirkannya. Kurasa pendapatmu ada benarnya. Dan kalau semua pejabat yang dikecewakan itu mau bersatu? Oh, banyak. Dan Lasmini, seperti Arya Wikalpa. Padahal dia itu paman dari Narapati Kamasuta. Juga di Pangkaran dan Kanwa. Mereka semua tidak puas pada kaum muda keraton. Dan mereka adalah pejuang-pejuang yang sangat tangguh dan berjasa besar dalam merebut kerajaan Madangkara. Itulah Den Lasmini. Hamba sebagai rakyat kecil saja sepertinya tidak bisa mau menerima perlakuan semacam itu.